Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiadi, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, kami diculik. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini hubungi saya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, ya terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik mungkin. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik kalau diculik nggak mau memang jadi. Begini, ini kan pengenalan budaya, jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berduit atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan. Sehingga misalnya orang Bedui gitu, kita lestarikan budaya, berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan, ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku Bedui. Makanya ini kritik sekali besaran. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior kan. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai OTK, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dia katanya meneruskan apa budaya. Khazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah, namanya Harun al-Rashid, sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi. Itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasingan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia, karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia. Itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana, melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Ya jadilah Irian. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Jika di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa disebutnya Pak Presiden itu. Ali Mukhtar. Itu termasuk Fahri Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timor Leste. Makanya Irian ini unik. Jadi ya seperti itu, tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang perlu dikembangkan, itu budaya bagi. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang Gunung Kidul. Begini, bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor 1 hidup itu harus bahagia. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus. Karena kalau fakultas ini tidak sehat, itu punya alibi. Kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan ke kita. Jadi kalau kecil itu harus disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barokahnya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas, tidak punya gelar.
Karena ngaji di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat kerjaan, nggak pantas, nggak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar itu. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu, terus mensyafaati yang gelarnya SIK dapat pekerjaan karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik, banyak orang nggak punya gelar, mimpin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar, saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter kaya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman, sak fungsinya itu pinter mana gitu. Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mati. Jadi kalau tak teliti jelek, oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu. Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh. Itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jawa Timur, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma. Trauma kadang kepinteran itu ya kepinteran itu satu. Makanya ada pepatah di hajana kita namanya inna minal ilmi la jalan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering berdebat kalau NU itu misalnya awal Ramadan Minggu, kalau Muhammadiyah kalau Naksabandiyahnya Sabtu ngambil lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada yang ahli astronomi, ahli falak, ahli apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau menurut ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Mbak Abdurrahman. Saya ini cucunya betul dari bapak saya bisa setia. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang Indonesia. Dan berjuang dulu buyut saya biayai pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini jadi. Nah itu bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1, 2, 3. Itu sebetulnya gampang. Gimana Mbok? Saya manggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, orang Jawa besar sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi itu saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, itu saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu masih dekok atau masih bejel-bejel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia itu nggak pernah mikir, mau mikir gini, foto-foto orang komat itu apa tukaran. Gitu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, kondisinya kapan. Dan itu wilayah kita, ada wilayah perhutanan pasti. Itu wilayah. Kalau wilayah itu tidak bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama. Berarti yang bilang akad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumuluh jadi ahli itu. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Nyun Sewu, orang-orang yang miskin di tengah hutan, orang-orang peduli.
kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka karena enak mereka jadi tontonan. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar atau jadi dosen atau jadi rektor, itu seneng kalau kampungnya seperti dulu, masih ada mak-mak yang miskin bakul serabi. Itu artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli ilmu. Makanya ada pepatah, inna lil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik saya senang. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan mas. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya kita ini kan budaya ya. Guru saya, ya Jimmy Berjuber itu abahnya paling senang cerita itu. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini ya kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah mempunyai ilmu, sudah. Itu kiainya itu pikirannya santri. Kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah agak bisa ditoleransi. Ada santri yang akhirnya nggak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya, itu dekat apa musola begini. Tapi kata Kiainya, bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang yang bodoh itu mbak saya. Artinya mungkin orang-orang belum gitu, meskipun mungkin gembala kampingan, keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Jika dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, terus sudah puber, sudah dewasa, tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Nah ini makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi di UI bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau kita ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Petani. Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi barokahnya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak yang nanam. Nah kenapa mau nanam? Barokahnya goblok kalau pintar nggak mau nanam. Di mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa-apa, karena yang bela sudah ada. Makanya saya bela. Kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya nggak muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis itu. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar juga, apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya jenengan, kalau dalam bahasa Arab namanya tasonno atau tasoful, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, enggak.
namanya gasap wilayah saya. Jadi aturan main harus jelas. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Terus bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Uang 50 saja gak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya tidak usah beli kan gampang. Ada orang sufi itu, artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli, apa karena harganya 70.000? Ingin beli. Karena ingin beli. Coba kalau kamu gak ingin beli kan gak penting mahal apa enggak. Sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini ada yang sufi, makanya gak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang ngiranya Alphard itu kayak Paul Tepak, kamu kecewa? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul itu sudah ngelek pening pilih. Wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga ke artisannya karena dielulukan kan. Ini artis ibu kota kuantik. Oh, itu top berapa? Coba datang ke Gunung Kidul terus orang tinggal panggil apa? Musiknya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali diakui orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Nah, lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahlul ilm atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjaga. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak. Makanya tidak perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa? Bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional gitu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angen-angen itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan, hantu tadi, gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, saya tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang sufi saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus ngelola hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam apa ya? Tapi angan-angan ya bener kan, karena waras itu harus mikir itu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jargonnya itu repotnya jadi orang waras. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Jika cerita sama gurunya terus digojlok begini. 5 ada, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir,
Selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, penyabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kamu nggak bener Israel. Pikirkan masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena nggak pernah sekolah kan Israel. Nggak bisa terus kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi? Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, dia ajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalilah. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih? Datang Nabi Israel, malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasih? Siap, ya sudah mati. Tapi mati bener yang pakai Israel, bukan bom bunuh diri, mati prosedur. Makanya mati prosedur. Pakai Israel, kan normal lah matanya. Jadi pembanding mulai dulu itu. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu di pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Timur, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, aina diyarunnas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orang yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, aina syirarunnas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya aina diyarunnas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Karena orang baik itu tidak ingin bunuh, tidak ingin rampok, tidak ingin maling, ya enak. Gendena Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya aina syirarunnas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udawil marad. Saya ini nabi. Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang nggak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tak? Ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dari yang rusak jangan jadi. Ya. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang nggak banyak. Karena fungsi kiai itu mau dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama ada saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil qiyamah. Kayak apa budaya kita? Keagungan kita. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh.
Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, dibalik langsung bina. Karena pakainya seperti itu, Ya sama lagi, berteman orang nakal, nggak boleh. Bina orang nakal, boleh. Bisa bina kalau berteman. Dibalik itu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi itu sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling geser. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang ditangkap elek, mulai muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu dari sing waras sama. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, mau lihat perempuan cantik yang nggak bisa, kebar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pimpinnya nakal, semua selainnya nakal. Akhirnya dia mengalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus itu mengalami satu suasana yang dia diperingatkan Allah langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat misalnya. Akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debatnya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan. Dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang baik. Dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang dipenjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa coba? Gak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrun itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama, kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi gunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi gunjingan belum selesai, hari kedua sedekah sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama, ini hadis sohih ada di Bukhari, ada di Muslim, ini hadis sohih, ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus wali ini kira-kira kalau sekarang dibakar kira-kira gitu. Karena jadi kunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama WTS-nya, kenapa kamu jadi WTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan itu. Coba ya ditanya, kenapa kamu nyopet? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi.
Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayari copet, kan modali. Nah, datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biayai duluan gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti. Kalau kamu nyopet ini dapat apa, dapat uang, sudah tak kasih, kamu gak usah. Jadi khazanah kearifan kita, ini budaya kita, kearifannya tuh Mbak. Nah yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Tadi seperti Pak Joko tadi. Yang terakhir itu, ada kearifan, ini kenangan saya di UGM sini. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair. Ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua. Harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau gunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng. Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai termasuk orang mulia. Kayak Pak Budi di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syat'ahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap dia baru mau buah. Karena dia jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikutnya. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Itu yang disebut kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghfar. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika cara orang Jawa kuno itu kalau nasihati, cung ojo entek-entekno, ngeman ning anak putu. Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka enggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur bawa bang, dilekas dia mati. Orang cung ben anak putuku sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak putunya sing mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang pelem yang kamu makan mangga itu kan tanamannya bagang. Sekarang kamu tidak nandur pelem, paling tua harus mati. Itu sangat egois. Kearifan baba kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengenai berkah doa leluhur dan pentingnya tirakat untuk anak cucu. Nah yang pertama, yang catatan yang sudah kita dapatkan, yang pertama adalah kita harus melestarikan yang ada, namun tujuannya tidak boleh kita membiarkan budaya itu berarti ketertinggalan. Dan kita membiarkan ketertinggalan itu sebagai hiburan atas nama melestarikan budaya. Jadi niatan dari melestarikan budaya yang ada ini adalah ya memperbaiki dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, lebih baik lagi gitu. Kemudian di Papua atau di daerah Indonesia Timur itu banyak keturunan Arab dari marga Al-Qadiri, seperti halnya Muhammad Al-Qadiri dan lain-lain sebagainya. Menjadi orang kecil itu lebih mudah daripada menjadi orang yang besar, karena segala kesalahan itu biasanya dilimpahkan kepada orang besar atau orang yang punya kuasa. Misalkan Gus Baha itu tidak sekolah ya, tidak sarjana. Jadi ketika beliau nganggur itu ya pantas saja, tidak ada yang menyalahkan. Nah, itu kata beliau loh ya, bukan saya. Nah itu, jadi orang kecil itu ya artinya lebih mudah lah, lebih diwajarkan atau lebih dimaklumi oleh orang lain ketika dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian harusnya yang punya gelar itu memikirkan semuanya, termasuk yang tidak punya gelar. Nah tapi problem di Indonesia itu yang punya gelar malah dipikirkan oleh yang tidak punya gelar. Karena misalkan pengusaha yang mempekerjakan sarjana ekonomi dan lain sebagainya, mereka yang sarjana-sarjana justru bekerjanya itu dipimpin oleh yang tidak sarjana atau tidak sekolah.
Nah, kemudian sarjana pertanian dengan petani itu lebih punya dampak siapa? Gus Baha kiai yang membela orang awam yang bodoh. Jadi Gus Baha ini mempunyai niatan bahwa beliau atau Gus Baha ini akan membela orang-orang yang awam atau orang-orang yang bodoh, dalam artian itu bodoh, tidak bodoh secara bodoh secara akademik maksudnya. Tapi dia tidak bodoh secara ini ya, cuman tidak berkesempatan berpendidikan lah. Nah itu, jadi atau orang awam itu lebih dibela oleh Gus Baha, karena ya banyak yang bela ya. Kalau orang yang pintar itu kan sudah banyak yang bela ya, maka Gus Baha akan membela orang yang bodoh. Nah, orang awam pun bisa membuktikan teori hisab atau ruqyah yang biasa diperdebatkan oleh orang NU dan Muhammadiyah untuk menentukan awal puasa dan awal lebaran. Nah, tinggal dilihat pas bulan purnama itu, pas yang hitungan 15 yang mana. Nah, maka itu yang benar. Itu salah satu contoh bahwasanya orang awam pun bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdidik. Kemudian kekeliruan ilmu itu karena menjadikan orang lain sebagai objek dan kita sebagai subjek. Jadi ilmu itu punya sisi sombong seperti ini, sebagaimana kepemilikan harta. Jadi harta sama ilmu itu hampir sama. Dan ilmu itu juga mempunyai sisi sombong ketika menjadikan orang lain sebagai objek dan kita sebagai subjek. Nah, kemudian ada kiai yang master ilmu atau alim alamah, punya bapak yang bodoh. Kemudian ditanya santrinya, kenapa kiai yang begitu alimnya itu punya bapak yang bodoh? Lalu kiai itu menjawab bahwa bapaknya itu sangat alim sebenarnya, sangat pintar, karena keputusannya memondokkan dirinya sehingga ia menjadi alim alamah. Nah, yang bodoh adalah simbahnya karena tidak menyekolahkan bapaknya itu sehingga bapaknya seperti itu. Nah gitu. Kemudian barokah ada orang lugu, orang yang kuper, orang yang tidak berpendidikan, itu ada yang mau menanam padi, ada yang mau bertani, sehingga tidak semuanya menjadi pengajar atau menjadi dosen atau guru dan lain-lain sebagainya saja. Kemudian kita melihat sesuatu yang mahal itu karena kita punya keinginan untuk membeli. Kalau kita tidak ada keinginan untuk membeli, ya semuanya murah-murah saja. Kemudian manusia itu butuh pengakuan orang lain, makanya kita harus membela atau memuji orang-orang yang biasa saja. Seperti banyak masyarakat yang profesional fokus, seperti hanya banyak masyarakat, beliau itu bukannya bodoh, tapi dia itu fokus profesional di satu keahlian, yaitu bertani, sehingga barokahnya itu menciptakan ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian orang lemah itu tetap akan diberi rezeki oleh Allah, baik melalui orang lain maupun melalui apapun, itu pilihan. Kita bisa juga menjadi orang yang kuat, orang yang kaya, itu akan jauh lebih bermanfaat karena bisa memberi rezeki Allah melalui dirinya untuk menolong orang lain. Nah, kemudian kisah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Ibrahim yang penuh dengan drama pertarungan dialektika logika antara Nabi Ibrahim dengan Allah. Kemudian perbedaan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa senang berteman dengan orang nakal dan lentur hukumnya, sedangkan Nabi Yahya senang berteman dengan orang baik dan keras hukumnya. Kemudian manusia butuh eksistensi, namun hanya dikendalikan oleh kearifan. Harus dikendalikan oleh kearifan. Teori budaya dalam kitab Minhajul Talibin ada kisah kiai yang menyendiri di tengah hutan meninggalkan umatnya dengan alasan agar dia tidak terkontaminasi keburukan, sehingga umatnya malah dipimpin oleh orang yang buruk. Lalu ia mengalami kasyaf dan akhirnya dimarahi oleh Allah karena membiarkan umatnya dipimpin oleh orang yang buruk. Kemudian ia kembali lagi pada umatnya. Kemudian yang terakhir adalah ada kearifan orang yang baik itu seperti padi. Padi itu indukannya harus lebih tua dan lebih dahulu berbuah. Tetapi indukan padi tidak mau berbuah atau matang kecuali anak-anaknya sudah tumbuh. Lalu anak-anaknya tumbuh ini dan berbuah bersama-sama dengan induknya. Tafsirnya adalah orang mulia adalah orang yang membina anak buahnya sehingga ia bisa mulia bersama. Kemudian begitu juga pohon pisang. Pohon pisang itu akan berbuah jika anaknya sudah tumbuh. Sudah ada penggantinya, ia baru saja mau berbuah. Ini namanya regenerasi yang hebat dan pendidikan kebijaksanaan yang hebat. Misalkan kearifan lainnya, orang Jawa itu adalah leluhur kita yang menanam dengan niatan agar kita bisa diunduh oleh anak cucunya, karena mereka juga mendapatkan manfaat dari leluhur sebelumnya. Jadi orang-orang itu menanam durian misalkan, itu kan butuh puluhan tahun, itu yang menikmati buahnya adalah anak cucunya. Nah, kemudian kenapa beliau berpikir seperti itu? Kenapa beliau menanam pohon seperti itu atau menanam durian seperti itu? Ya karena beliau juga memakan durian yang saat beliau makan itu hasil dari tanaman oleh leluhur-leluhur sebelumnya, simbah-simbahnya. Nah, begitulah kearifan orang-orang Jawa dan orang-orang Indonesia khususnya mengenai regenerasi dan juga eksistensi kita sebagai manusia
menjaga kebudayaan dan kearifan-kearifan lainnya. Itu saja teman-teman yang bisa kita sajikan untuk reaction ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Baha. Semoga menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah berkahi untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan semoga kita istiqomah ngaji bersama Gus Baha. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.